Ustaz dirahmati Allah, amin. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jualan lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya, setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, randang anjing, maka mustilah disama. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu entah tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas menyewa rumah non muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg itu? Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu di fitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin, yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Sampul surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran, ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustaz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustaz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam. Enggak, dia udah meninggal Pak Ustaz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia, ini orangnya Pak Ustaz. Oh, bapak ni yang baik. Kalau tak adalah gambar tu tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar tu untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat, macam Ustaz Somad, itu tak perlu ada gambarnya. Itu pula Ustaz ni sekarang. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak tu saya tak ingat. Ini dia orang yang Pak Ustaz. Oh, begitu saya tengok, baik bapak ni. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi tidak haram. Yang haram itu patung berbentuk diukir, dipahat 3 dimensi. Nah, barulah dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Payakumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus, harganya 300.000. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya.
Quran bagus 300.000, beli 10, sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, di rumah, ke grup wirid Yasin 10, tapi lebih banyak bermanfaat karena Yasin sudah terlalu banyak. Ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah, katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui, jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis, baca lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika, amin. Bu'dan liman adraka walahul kibara ahaduma wa kilahuma falam yudkhilhul jannah, amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan, amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan, sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa, yang mengaminkan Nabi Harun, tolonglah kami menghadapi Fir'aun ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin, doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit. Allahumma dina fi man hadait, amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar wal suyuf al mukhtalifat wal mihad ma dhahara minha wa ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah mau kasih. Mau konek lah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yamsah bihi ma wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka Bulughul Maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan, karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram abu-abu mushtabihat. Makanya ada syubhat, syubhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah, salamatan fil din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, barakah. Tidak boleh menjual anggur kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas, datang orang beli anggur, saya beli anggurnya, belilah. Tapi saya tahu 99,9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar, haram hukum. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga. Ayam Bangkok besar-besar, saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99,9% ayam itu akan dibuat untuk belaga. Kecuali saya tak tahu. Ini. Sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue, tapi dipakai, terserah dia lah.
Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah.